semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun. Wah, turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawaan. Asah golok, asah celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Dipelintir ayat ini. Sehingga dia mengaku sebagai Ahlul Bait. Dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun. Sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang. Yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Najwa Shihab tahu. Seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi Arab saja bukan. Nah kalau Ba'alawi gini hari, yang udah sering ngaku-ngaku Ahlul Bait, lucu apa kocak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Cuplikan video barusan itu sangat menarik ya. Karena apa? Statement dari Bapak Rizik Syihab dan Bang Haji Rhoma Irama ini asik sekali untuk kita dengarkan ya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Rizik Syihab dan Rhoma Irama ini dulunya itu bersahabat. Entah kenapa akhir-akhir ini setelah munculnya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, yang mana tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini seperti sahabat ketahui bersama ingin membatalkan nasabnya Bani Ba'alawi, yang mana Bani Ba'alawi ini memproklamirkan dirinya atau mengkultuskan dirinya bahwa klan mereka ini nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang lebih mengejutkan lagi, adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini ya ingin menggoncang kursi empuk yang sudah diduduki oleh klan-klan Ba'alawi ini yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di Indonesia, digoyah oleh tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Mungkin dari inilah sehingga Haji Rhoma Irama atau Bang Haji Rhoma Irama ini berani mengeluarkan statement ikut-ikut membahas polemik yang mana polemik ini bersambung kepada Bapak Rizik Syihab, sehingga mungkin mereka ini pecah kongsi ya lantaran itu. Karena seperti diketahui bersama, Bang Haji Rhoma Irama ini sering mengundang tokoh-tokoh yang ingin membatalkan nasabnya Bani Ba'alawi. Kadang dalam podcastnya ya itu mengundang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Sahabat, mari kita dengarkan kembali ya statement apa yang akan disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab dan tanggapan apa yang akan disampaikan oleh Haji Rhoma Irama. Seperti biasa di akhir video nanti kita koreksi bareng-bareng, dan buat yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe channel ini, tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info kabar terbaru dari channel ini. Kita dengarkan, tentukan tempatnya ya, karena durasinya agak panjang jadi sedikit
Sambil ngopi, sambil rokok juga boleh, biar kita tidak gagal paham menanggapi sebuah video. Ini dia, silakan. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Lo fakta saudara, emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir, pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI, saya ganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengar-tengir, Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab ya. Beliau ini mungkin sedikit geram tentang pembubaran kelompok organisasi massa, yang mana kelompok organisasi massa ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Bapak Rizik Syihab, yaitu organisasi yang dibubarkan dan terlarang di Indonesia. Walaupun seperti kita ketahui bersama bahwa kelompok ini itu selalu mengedepankan, ya seperti yang kita ketahui bersama ya, di media sosial, bahwa kelompok-kelompok ini ketika ada sebuah sebuah bencana pasti akan datang lebih awal. Tapi entah kenapa sampai dibubarkan, apakah karena ideologinya ataukah karena pemimpinnya yang suka mengkritik pemerintah atau gimana, kita sendiri tidak tahu. Mungkin setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama yang satu ini, kita akan paham. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa, provokasi luar biasa. Sahabat saya itu, Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawah. Asah golok, asah celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Saya mau cerita boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini,
Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa. Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya Gus. Sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Jadi yang saya tahu Habib-Habib dulu itu banyak tukang orkes.
Pemain suling Habib. Pemain mandolin Habib. Pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk. Joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin sama saya. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebut namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua Siti Hajar. Yang ketiga Sarah. 3 orang ini Ahlul Bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka Ahlul Bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan Ahlul Bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim. Itrah Nabi Ibrahim. Alu Ibrahim. Bukan Ahlul Bait Ibrahim. Paham? Nah kalau Mbak Alawi gini hari, yang udah sering bilang ngaku-ngaku Ahlul Bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal tahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai Ahlul Bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja min kunna bi fasyatin sayiatin yudha'af la adabu du'afain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul Bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, du'afain, 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi yang notabene Ahlul Bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi Ahlul Bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul, baru innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai Ahlul Bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Ki Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin?
Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad, waktu itu saya masih netral, artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1. Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu? Seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya apa itu Family Tree genetika.com Family Tree genetika. Klik keluar tuh 183 Ba'alawi yang di Yaman dan di Indonesia haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah, mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin. Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat. Bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini. Makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, ane tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ente punya sertifikat ente Habib ini. Ayo ane anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman ini dihabibin. Oke. Ini udah malam ya.
poinnya sudah dapat, kita poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Baik sahabat yang dirahmati Allah ya, semuanya sudah kita dengarkan ya statement dari Bang Haji Rhoma Irama ini membuka takbir lama yang mungkin tersimpan di dada Bang Haji Rhoma Irama tentang masa-masa muda beliau ketika berkumpul berteman dengan golongan-golongan Habibah Alawi, yang mana seperti yang kita dengarkan barusan ya, banyak dari kalangan-kalangan mereka ini menganggap sesuatu yang mungkin tabu, dilarang oleh agama itu dianggap biasa-biasa saja dan normal-normal saja. Karena apa tadi ya, mereka seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, mungkin mereka merasa mempunyai garis keturunan yang lebih istimewa, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu sama halnya mudah dimaafkan dan diampuni. Sedangkan apa yang dilakukan entah itu mabuk dan lain sebagainya itu dilarang oleh agama kita. Sahabat yang dirahmati Allah, menurut sahabat itu bagaimana tentang statement yang sudah dilontarkan oleh Bapak Rizik Syihab menanggapi Bang Haji Rhoma Irama dan pembubaran FPI ya? Mungkin sahabat punya pandangan tersendiri tentang video ini, monggo silakan, saya tunggu Anda berdiskusi di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat yang sudah klik video ini, semoga kita mendapatkan jawaban dari apa yang mungkin selama ini mengganjal di diri kita. Dan setelah kita mendengarkan keseluruhan videonya ya, bisa kita ambil sedikit iktibar di video ini, bahwa segala sesuatu itu tidak mengenal nasab. Bahkan ya, seseorang yang bernasab mulia tetapi tingkah lakunya itu melanggar norma-norma agama, itu tidak bisa dimaafkan. Istilahnya begitu ya sahabat ya. Tetapi mungkin para sahabat punya pandangan tersendiri tentang video ini. Langsung saja, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan tetap kompak.